Pencapaian yang luar biasa pemirsa setelah Timnas Garuda ataupun Timnas Indonesia ini sudah berhasil mengalahkan Korea Selatan melalui laga yang dramatis. Namun di balik euforia kita tentunya kita juga harus waspada, kita harus bersiap tidak hanya terlarut dalam euforia tapi juga harus bersiap untuk menghadapi laga selanjutnya. Karena nanti Indonesia akan menjamu ataupun menghadapi tim dari Uzbekistan pada Piala Asia U23. Akankah sejarah ini kembali tercetak pemirsa? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Bung Akmal. Selamat malam Bung. Selamat malam Mbak Gita. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan juga nanti bergabung ataupun mungkin sudah bergabung ya bersama kita secara virtual ada Coach Aji Santoso dan juga nanti akan bergabung juga Mas Hamka. Ini merupakan mantan dari pemain timnas ya, yang juga tentunya pasti punya banyak cerita bagaimana mungkin pada saat mengalami atau menghadapi Uzbekistan. Tapi saya mungkin ke Bung Akmal terlebih dahulu. Bung Akmal, ini kan persiapan pasti sudah dilakukan tentunya oleh skuad Garuda. Kita mungkin sudah banyak bahas peta kekuatan dari skuad Garuda sendiri. Tapi dari Uzbekistan, ini kan sebenarnya Indonesia dan juga Uzbekistan sudah pernah bertemu pada laga sebelumnya ya. Kalau tidak salah Asian Games. Asian Games sudah pernah bertemu. Kalau dari pandangan Bung Akmal, apakah Uzbekistan pada saat dulu dan sekarang perjalanannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat saat ini semifinal, di antara 4 semifinalis semuanya mantan juara. Irak juara 2013, kemudian Jepang juara 2016, dan Uzbekistan juara 2018. Hanya Indonesia yang debutan yang masuk 4 besar ini. Artinya ini prestasi. Sejarah pertama kalinya ya? Sejarah pertama kalinya. Artinya ini prestasi yang luar biasa. Nah, kalau konteksnya Uzbekistan saat ini tim yang juga difavoritkan untuk menjadi salah satu juara. Kenapa? Karena dalam 3 Piala Asia terakhir mereka selalu masuk 4 besar. 2018 mereka juara dengan mengalahkan lawannya di final, kemudian pada 2020 mereka tampil sebagai peringkat 4 kalah dari Australia, dan tahun 2022 kemarin mereka kalah di final dari Arab Saudi yang di kali ini ditebus dengan kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara hasil pertandingan di 4 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Uzbekistan ini kan hasilnya luar biasa. Mereka tim yang paling produktif di Piala Asia saat ini dengan mencetak 12 gol dan didistribusikan ke 10 pemain. Hanya ada 2 pemain yang mampu mencetak 2 gol, yakni Alicer Adilov dan juga Husain yang kemudian mencetak Norcaev yang mencetak 2 gol. Selebihnya didistribusikan di tim yang sama. Dan Uzbekistan ini belum kebobolan. Artinya mereka tim dengan penyerangan yang produktif, kemudian pertahanan yang tangguh. Ini yang kemudian harus diantisipasi oleh Indonesia. Kalau sebelumnya kita melawan Qatar, gaya khas Timur Tengah atau Asia Barat. Jordania, gaya khas Timur Tengah Asia Barat. Kemudian kita bertemu dengan Australia, gaya Oceania. Kemudian kita ketemu dengan Korea Selatan dengan Asia Timur. Ya, khas Asia Timur. Sekarang kita ketemu Uzbekistan yang gaya mainnya khas Eropa karena mereka dekat dengan Eropa. Iya, gaya khas Eropa, di mana pelatihnya Timur Kavadze ini udah dari 2020 sudah menangani Uzbekistan. Dan kalau kita lihat mereka juga adalah mayoritas pemainnya merupakan jebolan tim U20 yang belum lama atau 2023 mereka juara Piala Asia U20. Artinya persiapan mereka atau materi pemain mereka cukup menjanjikan. Mereka diperkuat 4 pemain yang main di luar negeri. Ada Abdul Qadir yang main di Lens, kemudian juga ada Faizullaev yang main di CSKA Moskow, kemudian ada Umar Ali yang bermain di Rubin Kazan, dan satu lagi Kajimat yang main di Al Wahda Uni Emirat Arab. Oke, sambil kita tadi sudah dijelaskan oleh Bung Akmal, kita juga akan tunjukkan kepada pemirsa grafis bagaimana kemudian susunan atau prediksi susunan pemain dari Uzbekistan, timnas Uzbekistan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Akmal ya. Kalau tadi dilihat ada beberapa susunan pemain ini seperti yang disebutkan oleh Bu Akmal tadi ya, Bung? Iya, ini komposisi terbaik yang dimiliki Uzbekistan dan mereka telah membuktikannya di penyisian grup. Mereka kalahkan Malaysia 2-0, mereka kalahkan Uni Emirat Arab dengan 5-0, kemudian mereka kalahkan Vietnam dengan 3-0 dan mereka kalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan skor 2-0.
Artinya mereka ini dalam posisi yang grafiknya juga meningkat dan artinya akan sangat menarik. Kenapa? Karena Indonesia juga grafik permainannya sedang meningkat dan dalam performa terbaik walaupun statusnya underdog. Tapi saya sejak awal mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tim kuda hitam yang bisa bikin kejutan. Terbukti sekarang bikin kejutan sampai semifinal. Dan selangkah lagi kita akan menatap Olimpiade Paris 2024. Sambil kita juga sajikan kepada pemirsa, ini dia ya. Prediksi formasi dari Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 pada saat nanti, ini masih prediksi Bu? Betul, betul. Pada saat kontra nanti melawan Uzbekistan. Ya, kita kehilangan Rafael Struijk ya, yang main tampil luar biasa kemarin dengan mencetak brace 2 gol. Tapi karena akumulasi kartu kuning, kehilangan Rafael Struijk ini problem tersendiri. Karena Ramadhan Sananta bukan tipikal striker yang mampu membuka ruang dan kuat dalam pegang bola. Sananta baru main 33 menit di di Piala Asia saat ini, dan kemarin waktu pertama lawan Qatar bahkan dapat kartu merah. Sementara Hoki Caraka baru main 19 menit. Kita hanya punya 2 striker itu dan kemungkinan memang yang akan diturunkan adalah Ramadhan Sananta. Prediksinya kemungkinan yang akan diturunkan Ramadhan Sananta ya. Betul, dan kalau komposisi yang lain ya don't change the winning team lah. Tidak akan ada perubahan. Yang paling menarik adalah Hernando Ari ya, yang diharapkan bisa tampil seperti lawan Korea Selatan yang mampu mengamankan gawangnya, karena selama ini dalam 1 tahun terakhir Hernando Ari ini sudah 14 kali membela tim nasional atau mengawal gawang tim nasional Indonesia dan 11 diantaranya meraih kemenangan. Dan kita berharap di kali ini melawan Uzbekistan juga meraih kemenangan. Ada 3 kekalahan yang diterima ya, melawan Malaysia, kemudian juga melawan Vietnam di final Piala AFF U23 dan terakhir melawan Qatar. Hanya itu yang membuat Hernando Ari kalah, selebihnya selalu meraih kemenangan, dan ini pasti modal yang cukup bagus, termasuk Marcelino Ferdinand yang sedang on fire juga gitu kan dengan 2 golnya, kemudian juga Komang Teguh dengan 2 gol. Ini bersaing juga akan jadi top scorer bisa jadi gitu, karena di atasnya hanya 3 gol Ali Jassim dari Irak. Kemudian yang tadi 2 pemain Uzbekistan, Aldilov dan juga Norcaev yang 2 gol masing-masing. Nah, semifinal ini akan membuktikan siapa yang kemudian bisa menambah koleksi golnya sehingga menjadi top scorer. Tapi buat Indonesia ini adalah momentum kebangkitan sepak bola kita. Oke, ditahan terlebih dahulu Bung Akmal. Ini kita juga sudah langsung bergabung dengan Coach Aji Santoso dan juga ada Bung Hamka. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, Mas Aji. Oke. Selamat malam, Coach Aji. Baik, saya ke Coach Aji terlebih dahulu. Selamat malam, Hamka. Coach, tadi Bung Akmal ini sudah menjelaskan ya bagaimana peta kekuatan dari Uzbekistan maupun dari Indonesia. Histori dari Uzbekistan ini kan luar biasa ya, apalagi kalau tadi Bung Akmal mengatakan dalam performa di Piala Asia ini luar biasa, ini bahkan tidak pernah kebobolan, betul ya Bung Akmal ya. Jadi Coach melihatnya bagaimana ini menjadi ancamankah bagi skuad kita? Iya, pertandingan besok ini jelas sangat menarik ya. Kita tahu Uzbekistan sendiri juga tim yang bagus, di mana dalam pertandingan selama ini belum pernah kebobolan dan juga golnya juga cukup banyak. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita melawan Korea juga waktu itu sebelum melawan Indonesia juga clean sheet juga ya. Dengan gol juga cukup banyak. Ya, clean sheet juga, tetapi dengan penampilan pemain-pemain kita yang sangat luar biasa akhirnya bisa membobol gawang Korea 2 kali dan kita selalu leading dulu. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Bung Akmal, tapi Indonesia sekarang juga dalam kondisi yang sangat bagus dengan memiliki mentalitas yang sangat tinggi. Ini yang memang menjadi modal buat kita. Saya masih ingat ketika Leicester City pernah menjadi juara tahunnya sedikit lupa ya, tetapi yang jelas ketika mereka itu sebenarnya dihuni dengan materi pemain yang tidak seperti pemain-pemain bintang, bukan pemain bintang, tetapi ketika pertandingan beberapa kali mengalami kemenangan, terus akhirnya dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, akhirnya tim besar pun nggak ada yang menang sama dia, sama mereka ya. Jadi menurut saya ilustrasinya seperti itu. Sekarang ini Indonesia
juga memiliki kepercayaan diri yang bagus, ditunjang dengan performance setiap lini yang cukup bagus, dan tentunya didukung dengan taktikal yang bagus. Jadi menurut saya memang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Uzbekistan, tetapi di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi menurut saya meskipun sampai saat pertandingan nanti malam itu sebelumnya clean sheet, bisa aja Indonesia bisa membobol gawang Uzbekistan. Seperti itu, Mbak. Amin, Coach. Itu harapan kita bersama. Nanti usai jeda kita juga akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Bung Hamka, khususnya juga strategi yang nanti akan dilakukan. Apakah Sintayong atau Coach Sintayong ini nanti akan menerapkan strategi yang sama, strategi menyerang begitu ya, atau counter attack, atau bagaimana nanti? Kita akan bahas juga bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda, pemirsa. Kami kembali saat lagi.